Di kampungku, cita-cita itu barang mewah. Kalau kamu lahir miskin, pilihannya cuma dua, jadi buruh tani atau merantau jadi kuli. Tapi aku ingin jadi ilmuwan. Gila kan? Orang-orang di sini melihatku seperti melihat alien yang nyasar ke sawah. Mereka bilang, "Dian, sadar diri. Sekolahmu saja atapnya bocor. Mau mimpi kuliah di kota besar?" tapi mereka tidak tahu, di balik baju sekolahku yang menguning dan bau matahari ini, ada sebuah mesin yang tidak pernah bisa mereka matikan. Tekadku. Namaku Dian. Aku tinggal di desa terpencil yang sinyal internetnya lebih jarang muncul daripada bantuan sosial. Jarak ke SMA terdekat adalah 10 km. Setiap hari, aku harus bertarung dengan debu dan rantai sepeda yang hobi copot. Di sekolah, jangan tanya soal fasilitas. Laboratorium komputer kami isinya cuma meja kosong dan satu PC tua yang kalau dinyalakan bunyinya seperti mesin giling padi. Tantangan terberat bukan cuma jarak, tapi mulut tetangga. Di sini, orang susah kalau lihat orang senang, dan senang kalau lihat orang susah. Ada Pak RT yang selalu menyindir ibuku. "Bu, buat apa dia sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya paling jualan gorengan." Dan jangan lupa bully dari geng anak orang kaya desa yang sering mengejek sepatuku yang sudah mangap seperti buaya lapar. Di tengah pahitnya hidup, ada mawar di antara semak berduri. Namanya Sari. Dia satu-satunya orang yang tidak tertawa saat aku bilang ingin ikut Olimpiade Sains Nasional. Tapi mendekati Sari itu sulitnya melebihi soal kalkulus. Sainganku adalah anak juragan tanah yang punya motor sport menggelegar. Aku cuma punya rumus fisika dan gombalan ilmiah. Sari, kamu tahu kenapa cahaya matahari butuh 8 menit untuk sampai ke bumi? Itu karena dia mampir dulu ke matamu untuk pinjam binar indahnya. Sari cuma tertawa, tapi itu cukup buat mesin semangatku overhead. Aku mulai membuat laboratorium sampah di belakang rumah. Memungut komponen radio rusak, kabel bekas, dan baterai soak. Orang-orang menganggapku gila karena sering bicara sendiri dengan robot rongsokan buatanku yang kunamai Gembrot. Mereka tidak tahu Gembrot adalah prototipe alat penyaring air otomatis untuk sawah desa kami. Hari pendaftaran kuliah tiba. Aku lolos seleksi berkas di universitas ternama di Jakarta. Tapi dunia seolah runtuh saat aku tahu biaya pendaftaran ujian mandirinya setara dengan biaya makan keluargaku selama 2 bulan. Ibuku hanya diam. Tangannya yang kasar bekas mencangkul mengusap kepalaku. Malam itu, aku mendengar tetangga berbisik di warung kopi. "Tuh kan, benar kata saya, Dian gak bakal kuliah. Mimpi ketinggian sih, jatuhnya sakit kan?" Aku menangis di bawah pohon bambu. Bukan karena aku miskin, tapi karena aku merasa dunia ini tidak adil bagi kami yang tidak punya orang dalam atau dompet tebal. Tapi tunggu, ingat, Gembrot,
Si Robert rongsokan. Aku tidak sebodoh yang mereka kira. Aku menggunakan sisa kuota internet gratis dari sekolah untuk mendaftarkan alat penyaring airku ke sebuah kompetisi inovasi teknologi internasional secara online. Aku mengirimkan videonya lewat ponsel jadul milik Sari yang kupinjam diam-diam dengan imbalan mengerjakan PR fisikanya selama sebulan. Hari itu, saat seluruh desa sedang sibuk merayakan hajatan anak juragan tanah, sebuah mobil mewah dengan plat luar kota masuk ke desa kami. Semua orang keluar rumah. Mereka pikir itu tamu undangan juragan. Tapi mobil itu berhenti tepat di depan gubukku yang miring. Ternyata, alat penyaring air otomatis buatan anak kampung ini memenangkan medali emas di ajang inovasi Asia. Investor itu datang bukan untuk pamer, tapi untuk membeli hak paten alatku dan memberiku beasiswa penuh sampai S3 ke Jerman. Pak RT yang dulu menghina langsung mendadak ramah. Dian, dari dulu saya sudah tahu kamu itu jenius. Aku cuma tersenyum tipis. Manis sekali ya, amnesia mendadak itu. Aku menatap anak-anak yang dulu membuliku. Mereka yang bangga dengan motor pemberian orang tuanya, sekarang terdiam melihatku berjabat tangan dengan profesor dari kota. Aku menatap Sari. Dia mengedipkan mata. Inilah kemenanganku. Bukan balas dendam dengan pukulan, tapi dengan pembuktian yang membungkam semua keraguan. Kini, aku berdiri di depan gedung universitas di Berlin. Dingin, tapi hatiku hangat. Aku menulis surat untuk ibuku di desa. Pesanku cuma satu, Ibu, anak kampung ini sudah sampai di Bintang. Untuk kalian yang sedang berjuang di tengah keterbatasan, kalian yang sering dianggap remeh karena rumahmu beralaskan tanah atau bajumu penuh tambalan, jangan pernah biarkan lingkunganmu yang toksik menentukan siapa dirimu. Mereka bisa mencuri fasilitasmu. Mereka bisa menghalangi jalanmu. Tapi mereka tidak akan pernah bisa mencuri otak dan mimpimu. Ingat, permata terbaik ditemukan di dalam lumpur yang paling gelap. Karena sukses bukan tentang dari mana kamu berasal, tapi tentang seberapa kuat kamu bertahan untuk tetap berdiri saat dunia memintamu untuk berlutut. Saya admin narasi nonton, tetaplah bermimpi karena semesta selalu punya cara untuk mereka yang tak pernah menyerah.